Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa Online. Sebagaimana biasa kita bersekutu, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak saudara berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapakku yang baik, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja lebih aktif lagi untuk menguasai hati kami, pikiran kami, supaya hati pikiran kami menjadi tanah yang subur, tanah yang lembut, sehingga kami mudah dibentuk melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu. Demikian juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, Tuhan juga bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji menyembah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Walaupun sepertinya kita melihat tidak ada jalan, tidak ada mujizat. Tetapi saya percaya kalau kita tetap setia, Tuhan pasti tetap melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata dalam sepanjang hidupku. Haleluya. Glory, Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kuramaya satara. Amen. Siralamaya su. Kuralamaya do. Sikinaralamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selanggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada Tak yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi selamanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Rama ya Sandaya Ramu, haleluya, ku sembah, 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 ku sembah. Kuasamu, kuasamu besar, kuasamu nyata. Ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Rohmu bekerja, kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, kami melihat keajaiban-Mu, kami melihat, kami mengalami, kami merasakan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Mari Tuhan, lakukan perkara-perkara ajaib, lebih lagi, lebih lagi di dalam hidup kami. Haleluya. Ya la 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 basakana, ya la 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 la. Kami tidak mampu, kami tidak mampu, berkaryalah di tengah-tengah para pemirsa,
Berkaryalah di pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, di anak-anak mereka. Berkaryalah di anak cucu mereka. Berkaryalah Tuhan dalam kesehatan mereka. Tidak ada yang Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan kami, kami memuji nama-Mu Yesus, kami berseru kepada-Mu. Engkau penolong yang sejati, tidak ada yang lain Tuhan. Engkau penolong kami. Haleluya. Ya lama ya lama. Katakan sama-sama. Aku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, glory, ya kuasa-Mu yang ajaib berkarya. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, Roh-Mu yang tidak terbatas, itu kami yakin turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya, Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, glory, 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 Yesus. Haleluya. Yes, Lord. terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami.
Karena janji firman-Mu ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Karena kami yakin dan percaya Engkau senang, Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun setia memuji menyembah nama-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap pujian penyembahan mereka berikan pada siang hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati-Mu disenangkan Tuhan, kami yakin perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan Tuhan nyata terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sementara kami dengar firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa yang luar biasa yang terus mau belajar firman Tuhan, saya percaya saudara pasti mendapat rema dari setiap renungan-renungan yang saya bagikan. Saya yakin tiap-tiap pendengar mendapat remanya sendiri-sendiri. Walaupun saya mengkhotbahkan, saudara mendengar yang saya khotbahkan itu sama, yang saya uraikan sama, tetapi Roh Kudus mampu menerjemahkan atau memberi kesan kepada pribadi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Bacaan hari ini ada di 2 Timotius pasal 2, 3, dan 4. 2 Timotius pasal 2, 3, dan 4. Saya tertarik membaca nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lampau yang begitu tepat, yaitu ada di 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan seterusnya. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, bukankah benar hari-hari terakhir saat ini masanya begitu sukar, saudaraku, ya? Yang lulusan S1 sukar cari kerja. Gojek, Grab cerita sama saya waktu awal-awal 15 tahun yang lalu. Kalau nge-Grab Gojek yang punya mobil itu sehari bisa 700.000, sampai dia bisa mengangsur mobil baru. Tapi sekarang dia bilang sehari 150.000, 200.000 itu sudah sangat-sangat berat. Dan kedepannya akan tambah sukar. Mengapa? Karena terjadi pengurangan tenaga manusia. Di mana kita mengerti di Cina sudah ada perusahaan yang semuanya memakai robot AI. Dan kita tahu manusia semakin tidak dibutuhkan untuk hal-hal tertentu, karena dengan manusia bekerja seringkali demo, minta kenaikan upah, kemudian ada yang malas, ada yang tidak disiplin. Kalau pakai robot AI nggak pernah ada demo, nggak pernah ada yang malas, ya kan? Nah, saudaraku, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, saudaraku. Nah,
Masa yang sukar ini ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang itu akan menjadi tawar. Mengapa? Karena mencintai dirinya sendiri, ego. Kalau kita melihat 50 tahun yang lalu, suami istri, anak-anak itu rukun. Mereka bekerja ingin membahagiakan satu dengan yang lain. Pernikahan juga ingin membahagiakan satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat akhir zaman ini perceraian. Di salah satu tempat di Jawa Timur, tiap bulan itu ada 900 kasus perceraian, 935. Itu saya sampai heran. Dan hebatnya 75% itu pihak istri yang menuntut bercerai. Karena suaminya tidak tanggung jawab, suaminya terlibat judi, suaminya terlibat pinjol. Itu dikarenakan mencintai diri sendiri lebih dari mencintai anak istrinya. Dan kalau kita melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, pembunuhan-pembunuhan yang begitu sadis, ya. Kita tidak bisa mengerti ada ayah bisa memperkosa anak kandungnya. Ada istri bisa membunuh suaminya dengan marah. Ada suami yang membunuh istrinya banyak. Dan yang paling banyak adalah perselingkuhan. Karena curi-curi kemudian janji bertemu dengan selingkuhannya di hotel. Ya, hotel kelas melati, mungkin yang kelas bintang gak diekspos. Dan karena bertengkar biasanya dimintai pertanggungan jawab karena yang wanita mengandung, maka terjadilah pertengkaran, kemudian terjadilah pembunuhan. Dan yang lebih sadis, setelah meninggal dicekik itu pun, maaf bicara, jasadnya itu masih bisa-bisanya diperkosa. Saya menjadi aneh, orang maafkan mayat terbujur kaku, kita melihat aja sudah hati kita, pikiran kita, tenaga kita itu rasanya sudah merasa kok ada mayat begitu ya, apalagi kalau sudah ada darahnya begitu. Ini kok bisa-bisanya loh ya, masih punya bergairah dengan mayat yang ada darahnya itu. Saya pikir kalau bukan iblis tidak mungkin. Kalau manusia itu tidak mungkin sampai sebegitu. Ya ini pasti ada roh iblis yang merasuki. Bisanya mayat yang kadang-kadang berdarah itu masih bisa diperkosa, itu gimana itu? Ya. Jadi saudaraku, mencintai diri sendiri, mentuhankan diri sendiri, hawa nafsu sendiri, keinginan sendiri, hobi sendiri, kepentingan sendiri, itu melampaui sehingga tidak pernah memikirkan pasangannya, anaknya, istrinya, ya, familinya, tidak pernah dipikirkan. Saya ingin saudaraku di akhir zaman ini saudaraku jangan egois. Apa yang saudara lakukan, mari selalu berpikir bagaimana dengan anak saya, istri saya, suami saya, bagaimana dengan orang lain. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, selalu berpikiran dampaknya ke orang lain itu gimana. Orang lain itu enak enggak? Kalau kita yang enak, kebanyakan orang lain yang terima enggak enak. Itu suatu hukum. Tidak seluruhnya, tetapi kebanyakan kalau kita yang enak itu biasanya pasangan kita itu selalu yang enggak enak. Sebagai contoh kalau saya melihat makanan, buah, ya pasti yang mau busuk dulu yang saya makan. Kenapa? Sayang. Nah nanti yang masih segar-segar bisa mungkin anak kita, pasangan kita yang bisa makan hari berikutnya. Makanan yang lebih cepat basi saya pasti makan duluan. Kenapa? Yang tidak cepat basi bisa bertahan untuk orang lain. Itu hal yang sepele, yang sederhana. Tapi itu sulit ditemukan pada orang akhir zaman ini. Sulit. Karena sejak kecil mereka tidak pernah dididik untuk berpikir orang lain. Itu sebabnya saya berpikir
ada baiknya juga kalau zaman dulu orang itu punya anak banyak. Kalau satu keluarga punya anak banyak, 10, ada yang 15, ada yang 9. Itu mau tidak mau di dalam keluarganya itu pasti memikirkan adik-adiknya. Karena apa? Karena orang banyak. Ayo saya tanya saudaraku yang familinya, keluarganya, keluarga besar. Pasti saudara memikirkan adik-adikmu. Tapi kalau zaman sekarang cuma punya anak 1, hanya 2, dampak negatifnya tidak pernah memikirkan orang lain. Saya ingat waktu saya dulu kalau beli rambutan orang tua, pasti karena banyak anak, pasti sudah di pondok. 1 pondok 5 biji, 5 biji, 5 biji. Dan tiap-tiap anak mengambil bagiannya. Tidak bisa ibunya beli 3 kilo kemudian kita makan 2 kilo gitu. Enggak bisa saudaraku. Nah mari saudaraku jangan kita menurut nubuatan yang jelek ini. Manusia akhir zaman ini mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini yang kedua ini. Menjadi hamba uang. Saudaraku, menjadi hamba uang ini bukan masalah ada uang atau tidak ada uang. Bukan. Menjadi hamba uang ini adalah keputusan saudara untuk merasa cukup. Keputusan saudara untuk merasa cukup. Kalau saya boleh sedikit bersaksi, kiranya Tuhan menjauhkan dari kesombongan. 15 tahun yang lalu kami ini gembala yang merintis dari nol. Kami bisa mengambil uang gereja untuk diri kami. Tetapi kami tidak mengambil uang gereja. Uang gereja kita serahkan kepada bendahara, pengurus untuk dikelola. Saya dan istri rela jualan, membuka warung. Ya, nasi campur, nasi sop, rawon. Juga jual es campur. Kami rela berjualan yang untungnya tidak seberapa. Padahal di hadapan saya tinggal ambil uang gereja karena itu memang di aliran gereja kita haknya gembala. Nah kalau ditanya Pak Yu, apa Pak Yu cukup? Jangankan Pak Yu, saudara tanya konglomerat pun sampai hari ini tidak cukup. Manusia tidak pernah cukup. Firman Tuhan mengatakan mata tidak puas memandang, telinga tidak pernah puas mendengar. Itulah manusia. Tetapi kita mesti harus berkata cukup. Saya berkata cukup, saya tidak ambil uang gereja, saya bekerja dengan istri saya buka warung. Tetapi kalaupun uang gereja saya ambil, ditanya cukup, tidak akan cukup. Nah saudaraku, itu sebabnya jangan menjadi hamba uang. Mari kita berkata cukup. Kalau memang income kita sedikit, hiduplah sederhana, mencukupkan diri dan tidak menjadi hamba uang. Sebab seseorang yang menjadi hamba uang, dia bisa korupsi. Seseorang yang menjadi hamba uang, dia bisa menipu. Dia bisa memalsukan produk-produk, berjualan dengan produk palsu. Dia bisa menipu, dia bisa jualan narkoba. Dia bisa jual diri kalau dia wanita yang cantik. Dia cepat dapat uang karena hamba uang. Dengan hamba uang itulah timbul berbagai macam kejahatan. Kalau saudara merasa cukup, saudara bekerja ya dengan halal menghasilkan, ya puji Tuhan. Ya. Berkata cukup. Kalau diberkati ya dengan cara yang baik, benar, enggak apa-apa. Ya. Saudaraku, kalau bisa merasa cukup itu berarti bisa memberi orang lain. Bisa memberi gereja, itu berkata cukup. Kalau tidak pernah berkata cukup, membantu orang lain tidak bisa, memberi gereja apalagi nggak bisa. Nah itu sebabnya 2 hal ini tolong diperhatikan. Jangan nubuatan ini terjadi pada kita, biarlah itu terjadi pada orang dunia. Yaitu jangan egois. Dan jangan menjadi hamba uang. Dan hamba uang dan egois ini family dekat. Seseorang yang egois biasanya hamba uang. Seseorang yang hamba uang biasanya egois. Karena dia ingin melampiaskan hobinya,
ingin melampiaskan kesenangannya. Maka karena dia hamba uang itu egois asalnya. Bagaimana caranya aku ingin dipuji orang. Aku punya mobil yang lebih baik. Lah uangku cuma sekian, bagaimana caranya supaya uangku lebih banyak? Ya tipu sana tipu sini, jual narkoba, memalsukan produk, menipu siapapun. Kiranya nubuatan ini tidak terjadi pada kita, tetapi kita bisa melihat nubuatan ini begitu tepat sudah terjadi dan kita hidup di masa sekarang. Puji nama Tuhan, kiranya kita waspada. Mari saya ajak doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Milikilah kasih Tuhan. Milikilah kepekaan terhadap sesamamu. Dan jangan menjadi hamba uang. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau bukan hamba uang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati para pemirsa semua. Mari yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di acara dan channel yang sama. Bye bye.